lagi di channel Edu Project, channel yang berisi tentang latihan-latihan soal SKB dan materi pedagogik, khususnya untuk tenaga pendidik. Kali ini kita akan belajar tentang untuk melanjutkan pembelajaran terpadu ya, tapi di sini kita fokus pada kegiatan pendahuluan tematik. Untuk itu, stay tune terus di video ini dan jangan lupa untuk subscribe ya. Soal yang pertama, kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu disebut pula dengan kegiatan A. Pra-pembelajaran dan awal pembelajaran, B. Pembelajaran umum dan khusus, C. Pra-pembelajaran dan penilaian awal, C. Awal dan inti pembelajaran. Jawabannya adalah A. Di dalam kegiatan pembelajaran itu terdiri dari kegiatan pra-instruksional atau pra-pembelajaran dan kegiatan awal pembelajaran pra-instruksional. Biasanya ini tuh isinya tentang apersepsi, pemberian motivasi, terus penyampaian tujuan, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Upaya guru untuk menghubungkan kemampuan yang telah dimiliki siswa dengan materi pelajaran yang akan dipelajari siswa adalah memberikan A. Penilaian awal, B. Tugas latihan, C. Apersepsi, D. Penguatan. Ayo Bapak Ibu segera dijawab ya. Jawabannya adalah C. Mengaitkan kemampuan yang telah dimiliki siswa dengan materi pelajaran yang akan dibahas itu merupakan salah satu kegiatan membuat kaitan atau yang sering disebut dengan apersepsi. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa dalam kegiatan awal pembelajaran atau pendahuluan, biasanya guru itu sebelum masuk ke pembelajaran yang akan dipelajari, misalnya hari ini, itu guru mengaitkan pembelajaran yang sebelumnya. Namun dalam kutip pembelajaran itu harus terkait. Misalnya kita akan belajar tentang bangun ruang. Ya, kita itu harus mengaitkan dengan bangun datar seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kita next ya ke soal berikutnya. Kegiatan pendahuluan pembelajaran terpadu harus dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, kegiatan tersebut perlu A. Direncanakan secara sistematis, fleksibel, efektif, dan efisien. B. Dilakukan oleh guru secara spontan untuk menumbuhkan motivasi siswa. C. Dilaksanakan berdasarkan pada minat siswa yang mengikuti pelajaran. D. Dilaksanakan dengan memperhatikan fasilitas yang tersedia di sekolahan. Ini adalah A. Agar kegiatan pendahuluan pembelajaran terpadu mencapai tujuan secara optimal, kegiatan pendahuluan harus direncanakan itu secara sistematis, fleksibel, efektif, dan efisien. Maksudnya seperti ini ya Bapak Ibu. Di dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran itu harus mencangkup kesesuaian dengan minat dan ketersediaan fasilitas. Sehingga siswa itu dalam kegiatan pendahuluan sudah muncul motivasi. Motivasinya udah ada seperti itu. Bapak Ibu. Gimana? Paham? Kita next ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal siswa terhadap materi tertentu yang akan dipelajari, guru dapat melakukan A. Kegiatan apersepsi, B. Penilaian dalam proses, C. Penguatan tindakan, dan D. Penilaian awal. Oke, jawabannya yaitu D. Penjelasannya gini, penilaian awal dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Sedangkan dalam apersepsi yang ditanyakan guru itu merupakan materi yang telah dibahas sebelumnya atau yang akan dibahas, dikaitkan, seperti itu. Sementara penilaian proses dilakukan dalam kegiatan inti pembelajaran dan pengamatan sendiri, pengamatan tindakan itu dilakukan
kapan saja sesuai dengan kebutuhan siswa. Maksudnya seperti ini. Dalam mengukur kemampuan awal peserta didik, seorang guru itu memberikan pretest. Pretest itu membahas soal yang hari ini akan dilakukan oleh siswa, yang hari ini akan diberikan oleh siswa, seperti itu. Berbeda dengan apersepsi ya. Kalau apersepsi itu guru mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Sedangkan pada kegiatan penilaian proses itu guru memberikan post test. Biasanya itu di akhir pembelajaran, seperti itu Bapak Ibu. Oke, soal yang selanjutnya. Fungsi kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu adalah A. Memantapkan penguasaan siswa terhadap materi sebelumnya. B. Menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif. C. Mendengarkan arahan guru mengenai materi pembelajaran. D. Mengetahui penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajarinya. Jawabannya adalah B. Jadi, fungsi dari kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu itu dilaksanakan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif. Maksudnya gini Bapak Ibu, diberikannya kegiatan pendahuluan seperti apersepsi itu memunculkan untuk menumbuhkan motivasi siswa, semangat belajar siswa. Di dalam pembelajaran terpadu, apersepsi bisa dilakukan dengan memberikan nyanyian. Namun di sini nyanyiannya dalam kutip ya, bisa dikaitkan atau dirancang sesuai dengan materi. Seperti seandainya memberikan lagu anak-anak, bisa liriknya diganti dengan materi yang akan dipelajari, seperti itu. Sekarang kan udah ada inovasi-inovasi untuk memberikan persepsi yang lebih kreatif sehingga menumbuhkan pembelajaran yang lebih efektif, seperti itu. Gimana Bapak Ibu, sudah paham? Kita next ke soal selanjutnya ya. Untuk menciptakan kondisi awal yang baik dalam pembelajaran terpadu, guru perlu memeriksa kehadiran siswa dengan maksud untuk A. Memenuhi prasyarat administrasi kelas. B. Mengkondisikan siswa agar selalu menganggap penting setiap pembelajaran. C. Memberikan laporan kehadiran siswa kepada orang tua dan kepala sekolah. D. Memberikan motivasi agar siswa selalu hadir dalam proses pembelajaran. Jawabannya yaitu D. Dalam kegiatan pembelajaran terpadu, kaitannya dengan kegiatan pendahuluan, tepat khususnya ya, memeriksa kehadiran siswa itu dilakukan dalam upaya untuk memotivasi agar siswa selalu hadir dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ada motivasi. Oh, ternyata kegiatan absensi itu sangat penting. Oh, kalau aku nggak masuk berarti nanti nilaiku jelek. Nah, itu salah satu motivasi agar siswa selalu hadir dan aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti itu Bapak Ibu. Next, pernyataan bahwa kesiapan siswa sangat berpengaruh terhadap prestasi belajarnya didasarkan atas hukum belajar yang A. Law of effect, B. Law of readiness, C. Law of learning, D. Law of exercise. Jawabannya yaitu B. Pentingnya kesiapan siswa dalam pembelajaran terpadu itu didasarkan pada salah satu hukum belajar yaitu Law of readiness. Maksud dari Law of readiness itu memberikan kesiapan, sedangkan Law of effect itu memberikan penguatan. Sedangkan Law of learning itu pembelajarannya sendiri. Dan Law of exercise itu latihan-latihan, seperti itu. Jadi Law of effect ya Bapak Ibu itu kita memberikan penguatan kepada peserta didik. Sedangkan pada kesiapannya yaitu Law of readiness. Law of learning sendiri itu pembelajaran, hukum pembelajaran. Sedangkan Law of exercise itu memberikan latihan-latihan. Seperti itu Bapak Ibu. Soal berikutnya ya.
Suasana belajar yang demokratis perlu diciptakan sejak awal pembelajaran dengan maksud A. Merangsang siswa untuk menghadiri setiap jam pelajaran. B. Membangkitkan daya kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran. C. Menumbuhkan kreativitas siswa dalam belajar. D. Memotivasi siswa untuk meningkatkan sikap demokratis. Jawabannya yaitu C. Suasana demokratis dalam pembelajaran dapat menumbuhkan kreatifan siswa dalam belajar, tidak hanya sekedar hadir di kelas saja. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, soal yang ke-8-nya ini, motivasi belajar siswa akan tumbuh dan mendukung terciptanya suasana awal pembelajaran yang baik, terutama apabila guru melakukan kegiatan berikut kecuali A. Mengajar dengan cara dan teknik yang sangat bervariasi dan menarik. B. Mengawali pembelajaran dengan suasana yang berkaitan dengan pengalaman siswa. C. Menjelaskan materi pelajaran yang benar-benar baru. D. Menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. Jawabannya yaitu C. Pilihan A, B, dan D itu dapat menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Sedangkan materi baru belum tentu dapat menimbulkan motivasi belajar siswa tanpa diberikan apersepsi yang menarik perhatian siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, soal yang terakhir ya Bapak Ibu. Perbedaan nyata antara kegiatan apersepsi dengan penilaian awal dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran ialah A. Apersepsi berkaitan dengan bahan ajar yang akan dipelajari, sedangkan penilaian awal berkaitan dengan bahan yang belum dipelajari. B. Apersepsi mencakup keseluruhan bahan yang akan dipelajari, sedangkan penilaian awal merupakan bagian dari apersepsi. C. Apersepsi berhubungan dengan bahan yang telah dipelajari sebelumnya, sedangkan penilaian awal berhubungan dengan bahan yang akan diajarkan. D. Penilaian awal merupakan salah satu teknik dalam melakukan apersepsi. Jawabannya yaitu C. Apersepsi berhubungan dengan bahan yang telah dipelajari sebelumnya, sedangkan penilaian awal berhubungan dengan bahan yang akan diajarkan. Dan apersepsi itu tujuannya untuk meningkatkan minat dan semangat motivasi siswa, sedangkan penilaian awal itu untuk mengukur kemampuan awal peserta didik atau siswa berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Sedangkan apersepsi itu pemberiannya itu materi yang sebelumnya, namun harus berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, gimana untuk pembelajaran kali ini tentang kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran tematik? Apakah sudah paham Bapak Ibu? Nah, dipelajari lagi ya, lebih dalam lagi. Apersepsi dan penilaian awal itu merupakan bagian dari kegiatan pendahuluan pada pembelajaran tematik. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sudah selesai Bapak Ibu untuk latihan kali ini tentang kegiatan pendahuluan pembelajaran tematik. Semoga bermanfaat. Di next video saya akan bahas tentang kegiatan inti pada pembelajaran tematik. Di channel ini insya Allah saya akan mengupload video-video secara runtut dan berkesinambungan dari video sebelumnya dengan video yang saya akan upload. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap stay tune dan tetap nongol di channel Edu Project ya Bapak Ibu untuk latihan-latihan soal SKB agar besok pas waktu tes kita bisa optimal dalam mengerjakannya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.